Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabar hari ini? Semoga selalu semangat dan penuh ide kreatif ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siva Nabila Fatin dari kelas 11 Elin 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu alat elektrik nih. Pernahkah kamu melihat mesin yang bisa jalan sendiri, isi botol sendiri, atau gerakin pintu sendiri secara otomatis tanpa orang yang mengendalikannya? Nah, jawaban dan rahasianya ada di satu alat kecil tapi super pintar, namanya PLC. Yuk, mari kita bahas. Nah, PLC itu singkatan dari Programmable Logic Controller. Adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengontrol suatu proses atau mesin. Proses yang dikontrol ini dapat berupa regulasi variabel secara kontinu seperti pada sistem-sistem servo atau hanya melibatkan kontrol dua keadaan, on atau off saja yang dilakukan secara berulang-ulang seperti pada mesin pengeboran, sistem konveyor, dan lain sebagainya. PLC bekerja dengan cara mengamati masukan melalui sensor terkait. Kemudian PLC melakukan proses dan melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan, seperti menghidupkan atau mematikan keluarannya. Semua itu terjadi tanpa campur tangan manusia loh. Dulu, sebelum ada PLC, pabrik pakai sistem relay dan banyak kabel yang bikin ribet banget deh. Kalau mau ubah sistem, harus bongkar semuanya. Makanya tahun 1968, seorang insinyur bernama Richard Morley punya ide. Bagaimana kalau sistem ini bisa diprogram lewat komputer aja ya? Nah, dari situlah lahir sebuah PLC dan revolusi otomasi pun dimulai. Salah satu PLC yang populer digunakan di dunia pendidikan dan industri adalah Omron CP1E. PLC ini termasuk dalam seri PLC kecil atau compact PLC karena ukurannya yang ringkas namun tetap memiliki kemampuan yang cukup lengkap. CP1E cocok digunakan untuk proyek skala kecil hingga menengah seperti sistem konveyor, kontrol pompa air, mesin pengemasan, dan lain sebagainya. PLC Omron CP1E terdiri dari beberapa tipe seperti CP1EN tipe versi dasar tanpa komunikasi, CP1EE tipe ekonomis, dan CP1E N30, N40, dan N60 tipe dengan jumlah input-output berbeda sesuai kebutuhan. PLC ini bisa diprogram menggunakan software CX Programmer dari Omron yang mendukung bahasa leader diagram. Secara umum, PLC dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, compact PLC. Semua komponennya sudah menyatu, cocok untuk mesin kecil. Yang kedua, modular PLC. Komponennya bisa dilepas dan ditambah sesuai kebutuhan, cocok untuk pabrik besar. Contoh merek terkenal antara lain yaitu Omron, Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley, dan lain sebagainya. Beberapa kelebihan PLC Omron CP1E adalah mudah diprogram dan digunakan, kompatibel dengan berbagai sensor dan aktuator, tersedia berbagai tipe sesuai kebutuhan input-output, kemudian cocok untuk pembelajaran dan proyek industri ringan. Nah, sekarang mari kita lihat komponen utama dari PLC Omron CP1E. Ada beberapa bagian penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit. Ini otaknya PLC. CPU membaca sinyal dari input, menjalankan program logika, dan menentukan apa yang harus dilakukan outputnya. Yang kedua, input terminal. Bagian ini menerima sinyal dari sensor, tombol, atau switch. Misalnya, tombol ditekan, sensor mendeteksi benda atau suhu naik. Yang ketiga, output terminal. Bagian ini mengirimkan sinyal ke peralatan seperti motor, lampu, atau solenoid valve. Yang keempat, power supply. Memberikan tenaga listrik untuk seluruh sistem PLC agar bisa bekerja dengan stabil. Yang kelima, programming device. Biasanya berupa komputer atau laptop
digunakan untuk menulis program logika menggunakan software seperti CS Programmer dan lain sebagainya. Yang keenam, port komunikasi. Digunakan untuk menghubungkan PLC dengan komputer saat melakukan programming menggunakan software seperti CS Programmer dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, memory. Memory ialah tempat menyimpan data dalam PLC. Memori ini umumnya menjadi satu modul dengan CPU. Namun, beberapa PLC juga mempunyai memori eksternal tambahan berupa multimedia card (MMC). Ada beberapa jenis memori yang digunakan dalam PLC, yaitu yang pertama ROM dan yang kedua RAM. Nah, sekarang bagian penting pemetaan memori. Setiap tipe PLC memiliki kapasitas memori dan alamat pemetaan yang berbeda-beda loh. Gambar ini contoh pemetaan memori PLC Omron CP1E. Bayangin, PLC itu kayak otak manusia. Otak kita dapat informasi dari mata, telinga, kulit, lalu mau memutuskan mau ngapain nih. Misalnya narik tangan kalau kena panas. Nah, PLC juga kayak gitu loh. Cara kerja PLC bisa dijelaskan dengan 3 langkah sederhana, yaitu input. PLC menerima sinyal dari sensor atau tombol. Kemudian proses. PLC memproses logika sesuai program yang ditulis. Lalu output. PLC mengirimkan perintah ke aktuator seperti motor atau lampu. Nah, proses ini disebut dengan scan cycle dan berlangsung sangat cepat, bisa kurang dari 1 milidetik loh. Cepat banget kan? Jadi semua aksi mesin di pabrik dikendalikan dari perintah kecil yang datang dari PLC. Kenapa PLC itu penting? Bayangin aja deh, pabrik tanpa PLC. Pasti pekerja harus nyalain mesin satu-satu, pantau sensor manual, dan atur urutan kerja sendiri. Pasti capek banget kan? Nah, dengan PLC, semuanya otomatis. Produksi lebih cepat, lebih aman, dan pastinya lebih efisien. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu lihat mesin di pabrik bergerak sendiri, robot mengangkat barang tanpa henti, dan lampu lalu lintas berganti secara otomatis, ingatlah satu hal. Semua itu bekerja karena PLC. PLC mungkin kecil, tapi dialah otak yang menggerakkan dunia industri modern. Dan siapa tahu kamulah insinyur berikutnya yang bakal memprogram PLC untuk menciptakan sistem otomatis paling keren di masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.